Jadi lebih baik saya tegaskan sampai di sini dulu. Mumpung saya ingat ini, lebih baik saya tegaskan, nak, lebih baik kamu udah usah kuliah, nak. Ya, anak-anakku udah usah kuliah selama masih ada Permendikbud ini. Nggak usah kuliah, nggak usah berinteraksi dengan siapapun, nak. Nggak apa-apa, nak. Gitu. Lebih baik jadi anak yang bodoh, selamat agamamu daripada pinter habis agamamu, kan gitu kan? Betul. Dan kalau bisa direkam, diviralkan gitu, saya pengen tahu. Terserah mau settingan boleh. Misalkan tiba-tiba keluargamu kompak semua, ya nggak apa-apa, ikhlas, ya nggak apa-apa. Kalau mau disetting begitu. Nah, tapi saya ingin tahu jawaban istrimu, saya ingin tahu jawaban orang tuamu, leluhurmu, ya, gitu kan, nasabmu tuh gimana, marah apa enggak? Kalau komentar saya itu biadab, ya. Itu biadab, itu lebih rendah daripada binatang. Nah sekarang viral lagi, mumpung saya ingat mas, sekarang makanya saya heran, apa dekat pemilu ya? Kok ada orang nyemplung sawah, hujan-hujan nanam padi, nyemplung sawah, terus tiba-tiba ada orang kerudungan jadi kadrun semua. Oh iya, apa dekat pemilu? Hati-hati teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Mimbar Talk dan Sawa Channel dan GN13 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita ada di Bekasi dan kebetulan pada hari ini kita bertemu dengan Gus Nur. Ini adalah orang yang kita termasuk salah satu YouTube yang mengikuti perkembangan beliau dari saat beliau ditangkap, kemudian saat persidangan hingga vonis sampai keluar dari penjara. Dan alhamdulillah sekarang kalau kita lihat beliau sudah keluar dari penjara dan alhamdulillah beliau seperti biasa tetap garang dan tetap melawan kezaliman. Oke. Mungkin pertanyaan pertama ini gimana Gus kabarnya? Alhamdulillah, barakallah. Sehat ya? Iya, sehat. Iya, Gus, kalau saya dengar kan waktu itu vonisnya 10 bulan dan denda 50 juta rupiah. Nah, saat pulang itu kan Gus Nur kan kalau nggak salah ya, itu kan ada di video GN13, itu kan disambut orang-orang. Itu dalam rangka apa Gus? Kalau waktu itu? Oh, yang di rumah ya? Yang di rumah. Ya nggak tahu udah ada orang di sana. Siapa itu Gus? Ada tetangga, ada yang banyak nggak kenal juga, orang-orang nggak kenal. Ya mungkin satu giroh mungkin. Ya. Saya juga baru tahu bahwa kan selama saya di tahanan itu ada rutin orang itu seminggu sekali, sebulan 2 kali itu ngirim makanan ke tahanan Bariskrim itu, obat-obatan, makanan tuh. Ternyata ini orangnya. Arif yang mana orang? Ternyata beliau saudaraku ya, Mas Arif, masya Allah. Qadarullah sekarang ketemu langsung. Alhamdulillah Mas Arif ya, semoga semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh lah ya. Dan beliau itu ibundanya beliau ternyata kuliner, jualan nasi gudeg. Dan saya cocok sama gudegnya, saya sering beli nasi gudegnya itu dari dalam tahanan tuh. Jadi beliau yang ngirim ke sana nasi gudeg itu. Kalau beli langsung 5 bungkus, 10 bungkus karena dibagi sama tahanan-tahanan yang lain itu. Gitu Mas Arif. Jadi pada prinsipnya kondisinya sehat, terus kemudian kondisi waktu di tahanan tuh ya seperti diceritakan tadi ya. Maksudnya ada orang-orang yang datang ke rumahnya Gus Nur, kemudian yang pas di tahanan juga banyak orang-orang yang kemudian mengirimkan lah ya makanan juga buat Gus Nur gitu. Artinya masyarakat secara umum, walaupun kita lihat ya kalau di sosial media ini kan Gus Nur ini termasuk orang yang dalam tanda kutip menurut pemerintah itu kan radikal ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kayaknya agak berubah Gus. Kalau kita lihat channel-channel GN13 itu kayaknya sekarang ini program-program channelnya udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan full, bukan kayak dulu, mungkin dulu juga iya. Cuman sekarang ini
kalau saya lihat lebih ke masyarakat. Nah ini tujuannya untuk apa Gus? Apakah berubah ataukah seperti apa Gus? Ya nggak berubah kan, kalau walaupun sebelum dipenjara kan kita ada bedah rumah, bedah masjid, infak beras. Sebelum dipenjara kan sudah ada itu. Ya cuman yang sekarang ini lebih spesifik ke sosial, memang jihad ekonomi. Kalau saya kasih timeline-nya itu ya, domainnya tuh jihad ekonomi, perangi riba. Ya mungkin ini Mas, jenuh aja mungkin Mas, jenuh apa ya, mikiri rezim koyo apa Mas? Kalau saya enggak. Ya mikir rezim mikir sumpah gitu ya, muak gitu kan. Jadi ya sudahlah, tak mikiri dulur, mikiri rakyat aja lah gitu kan. Nah, tapi nggak bisa, tetap aja nyelekos dipancing-pancing terus kan sama teman-teman media itu. Nah jadi masih ada program itu. Kemarin kita peresmian bedah rumah di Bekasi. Oh. Gitu Mas Arif. Ya oke, mumpung saya ingat ya. Jadi gini Mas Arif, perlakuan gini loh. Orang kalau masuk penjara ya, masuk tahanan ya, apalagi penjara ya. Kalau saya kan saya belum di lapas, baru di tahanan, beda ya. Tapi sama, di situ ada SOP, secara SOP nggak resmi ya. Pokoknya kalau tahanan masuk itu pasti dibully, ya, entah dipotong digunduli rambutnya, tidur di kamar mandi gitu kan, tidur di bawah gitu kan. Dia nggak boleh tidur di atas dulu, harus di bawah. Ya jalan merangkak gitu kan. Apalagi kalau kasus pelecehan, habis dia. Telanjangin, sikat, buang, udah habis itu kemaluannya kasih lombok, kasih balsem gitu, kemaluannya udah habis dia. Kalau enggak ya biasa, pokoknya tidur di bawah, digundul, bersih apalah. Nah alhamdulillah saya tidak diberlakukan seperti itu. Jadi terus gini lagi, langsung begitu tahanan baru itu biasanya masuk digembok dari luar, digembok, tidak boleh berinteraksi dengan tahanan lain, bisa seminggu, bisa sebulan, nggak boleh telepon, nggak boleh ngapa-ngapain. Ustaz Ali Baharsyah itu kalau nggak 2 bulan 3 bulan tuh digembok sendirian, nggak boleh komunikasi kan, kurang lebih seperti itu. Saya alhamdulillah langsung masuk kamar, udah banyak yang jenguk di kamar saya itu. Tahanan udah banyak, ada seperti ruang tamu itu, kamar saya itu seperti ruang tamu. Udah ada teh, udah ada kopi, ada cemilan di situ. Ada Pak Ruslan Buton, Pak Anton Permana, Pak Nenggolan ya, dan teman-teman yang lain. Dan semua sudah kenal, 99% sudah kenal semua sama saya di situ. Nggak ada perlakuan apa yang bilang saya radikal kan. Ya media itu akun-akun apa itulah ya, kalau boleh disebut ya Cokro TV ya, punya Denny Siregar, Eko Puntadi, Dewi Tanjung, siapa lagi itu, Abu Janda, itu aja, nggak ada yang lainnya. Oke, intinya saya enak di situ. Bukan hanya kalangan nabi, di kalangan polisinya sendiri sampai karutannya baik sekali sama saya, seperti keluarga. Gitu Mas Arif. Nah begitu keluar pun juga ternyata malah kayak pulang umroh. Kalau pulang umroh itu gimana? Jadi ya seperti itu. Artinya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Gak ada. Teramat banyak nikmat Allah yang saya rasakan. Gitu Mas Ali. Nah, itulah kenapa tadi saya di awal lihat di videonya Gus Nur ya, yang kemudian kita posting juga, itu kan setelah pulang Gus Nur kemudian kayak pulang umroh tadi ya. Jadi disambut orang, kemudian ada kajian di rumah gitu. Nah tanggapan Gus Nur nih sekarang tentang, kan dulu kan mungkin tahun 2000 masuk penjara bulan apa? Bukan penjara ya, tahanan. Sama lah, tahanan sama penjara. Beda tipis. Ya, nggak tahu, lupa saya. Yang penting saya keluar itu kan Agustus, 10 bulan, tinggal itu mundur aja. Mundur. Iya. Tapi tahun 2019 ya? Iya. 2019 iya. Kalau 2020 ya? 2020.
Saya kalau angka itu lemah saya mas, nggak mau inget saya. Ya tahun 2020 kan ya, itu kan ya periodenya masih periode pemerintahan yang sekarang. Waktu itu kan Gus Nur kalau waktu itu dituduh atau dilaporkan kasus apa waktu itu? Kalau nggak salah ya itu pasal 2728 itu ITE ya. Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik, menebarkan kebencian. Iya. Atas suku, ras, golongan, agama itu bukan hanya itu loh ya, di Surabaya sudah loh ya, di Surabaya sudah yang laporkan sama, pasalnya sama, kasusnya sama. Terus kemudian dilaporkan lagi di Palu, pasalnya sama, yang laporkan sama, kasusnya sama. Terus belum puas dilaporkan di Bareskrim ini terakhir langsung dijemput di rumah itu. Padahal ya, iya, padahal kalau ya ini sebenarnya udah capek sih bahas ini ya. Tapi asik juga Mas Arif. Gus Nur menebar kebencian atas ras, suku, bahasa, agama, golongan. Nah, saya sering nanya gitu ya. Bahkan sering saya ngasih saya mbara. Bahkan sekarang pun kalau Mas Arif mau silakan kita netral aja. Bukan berarti Mas Arif terus mimbar tuh, enggak, siapapun. Boleh nggak tunjukkan ke saya satu saja ras yang berantem gara-gara konten saya? Ras itu apa? Ras itu suku Jawa, suku Sunda. Rasnya ada nggak Madura, Batak, Jawa, Kaili, Ambon, Sunda ya, dan semuanya yang berantem bertumpah darah gara-gara konten saya? Kalau ada sekarang 10 juta konten, demi Allah. Nah, ada uang 10 juta. Bukan main ini. Yang mana? Ambil 10 juta, dikira bohongan. Itu ambil di tasnya itu. Loh, serius ini. Ini kan baru kali ini saya, bukan karena kan mimbar tuh siapapun, mau siapa kayak mau Cokro TV kayak terserah. Nah ini, Mas, tunjukkan rasis mana yang berantem gara-gara konten saya. Ada Gus di sana. Nah, kalau ada 10 juta kontan. Ya, buat teman-teman ya. Kalau saya sih nggak ada kalau saya. Ayo, 10 juta yang masih segel nih. Ayo, ras mana? Iya. Atau gini, bukan pamer ini, bukan sombong ya. Atau gini, oke, ras, suku, ras itu rasis ya. Cina sama Jawa, ada nggak yang berantem Cina sama Jawa tumpah darah gara-gara ceramah saya, gara-gara konten saya? Terutama sama Refli Harun, kan itu yang jadikan masalah. Ayo Pak Hakim, Pak Jaksa, Pak Polisi, ayo kita berpikir rasio gitu loh. Nggak ada loh Jawa sama Batak, Ambon, Cina berantem, nggak ada. Bahkan di kalangan NU sendiri nggak ada loh, ayo. Iya. Ayo, nggak ada. Saya sama orang-orang NU baik, sama Ansor Banser sebagian yang baik banget. Apalagi ras, suku, bahasa, antar agama. Ada nggak Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu yang bertumpah-tumpah darahnya gara-gara konten saya? Iya. 10 juta Mas. 10 juta teman-teman. Oh iya, 10 juta. Ada Gus di Makassar, Islam sama Kristen berantem gara-gara Gus Nur, 10 juta. Ada. Artinya kan nggak terbukti. Iya. Dan lebih parahnya lagi yang laporkan itu sampai ini, saya dicemarkan nama baiknya sama Gus Nur, sampai ini, sama yang laporkan, sama prinsipalnya, sama korbannya, sama nggak datang dipanggil hakim itu sampai 5 kali, nggak menghormati hukum dan lain sebagainya, dan saya tetap di penjara 10 bulan, gitu loh Mas ya. Nah jadi ini apa sih tadi? Pertanyaannya, ya tapi intinya kan nggak terbukti gitu loh, dan tetap divonis. Ya di Surabaya 1,2 tahun, di Palu 8 bulan, nah di Jakarta ini 10 bulan, itu masih digantung dengan kasasi. Iya. Dan luar biasanya tuh dilaporkan sekarang, 2 hari kemudian ditangkap gitu, tengah malam dijemput langsung tanpa ampun. Gitu loh Mas Arif. Iya. Monggo, kalau saya jadi polisinya saya malu, kurang ajar, dibelani, bahasa Jawanya dibelani, bahasa Indonesianya apa? Tak belani, nangkep ke rumahnya tengah malam, ternyata nggak datang ke pengadilan, prinsipalnya kan harusnya gitu, atau bahkan JPU-nya lah harusnya, jaksanya, kan jaksa nuntut 2 tahun,
denda 100 juta. Tapi hakim vonis 10 bulan. Jaksa kan nggak terima. Lu kok 10 bulan? Maka banding. Bandingnya ditolak, masih nggak terima. Kasasi. Lo apa kesalahanku sama JPU itu apa? JPU-nya juga manggil secara prinsipal ya nggak datang kok. Iya. Apa dendamnya JPU sama aku nih? Gitu loh Mas, kalau berpikir nalar itu gitu loh hukum ini. Nah sementara saya berapa kali apa perlu diputer nanti kan ada itu YouTube-nya. Saya juga melaporkan orang Mas. Gus Nur anjing, Gus Nur dajjal, Gus Nur anak pelacur. Itu kena nggak deliknya itu? Kena nggak Mas? Gus Nur anjing, Gus Nur pedus, lebih Gus Nur dajjal. Ada itu. Gus Nur menipu. Lah itu tak laporkan. Nggak diproses. ujaran kebencian itu udah. Ayolah saudaraku. Jadi bukan berarti saya berani, saya takut, bukan Mas Arif. Saya melayani takdirku. Saya melayani irama dari Allah. Ya Allah, kalau aku salah, hancurkan aku, laknat aku. Ya, tapi kalau aku benar ya, hancurkan mereka. Gitu Mas Arif. Bisa, jadi aku yang ngomong ini. Nah tapi jelas ya penjelasanku. Menarik Gus, terkait dengan si prinsipal yang melaporkan Gus Nur ini kan 5 kali dipanggil oleh jaksa untuk sama untuk hakim. dimintai keterangan kan, apa salahnya, apa segala macamnya, itu tidak datang. Nah ada nggak Gus Nur punya keinginan untuk melaporkan balik? Oh enggak, sudah nggak ada waktu, nggak penting, apalagi udah nggak ada waktu, nggak penting, masih banyak yang lebih penting Mas Arif diurusin. Iya, ini sama kalau nggak nanya aja juga nggak jawab, saya nggak penting gitu Mas Arif. Apalagi sekarang saya lagi bangun pesantren lagi di Malang tuh, jadi tercurah ini suara adzan, ini kalau nggak dikat digoreng sama aja. Ya mesti adzan ya, kita istirahat sebentar ya. Iya, jadi apalagi sekarang saya lagi fokus sama Allah, dikasih kesibukan membangun pesantren Mas. Di Palu sudah ada, jadi sekarang nambah lagi di Singosari Malang tuh udah, lebih baik itu aja diprioritaskan gitu Mas Arif. Target pesantrennya itu apa Gus kira-kira? Melahirkan banyak penghafal Quran yang lillahi ta'ala, yang zuhud. Kan saya udah berjanji, berazam itu akan menjadi pondok pesantren yang gratis tanpa subsidi silang. Anaknya orang fakir, duafa, miskin, gratis makan, minum, tidur, silakan. Anaknya orang kaya, miliarder, gratis. Karena uangmu nggak laku di sini. Saya punya prinsip begitu. Biasa. Di pondok penghafal Quran yang paling mahal, yang paling tinggi adalah Al-Quran. Uangmu nggak laku di sini. Gus Nur, aku miliarder, punya omset 1 miliar per jam. Aku mau bayarin anakku biar kerasan di sini. Aku mau yang terbaik. Ini 1 miliar per bulan. Enggak, uangmu nggak laku di sini. Yang penting anakmu kerasan, anakmu ikhlas, anakmu menghafal Quran, itu cukup. Begitu. Luar biasa. Seperti itu. Sambung doa ya saudaraku ya, sambung doa. Insya Allah tidak ada subsidi silang. Itu tepatnya di mana Gus? Sekaligus mungkin nama pesantrennya nanti mau. Ya kalau di Palu itu Pondok Pesantren Tahfidz Quran Karomah 13 kan. Saya sih identik dengan 13 Mas. 13 itu apa sih? Madu Rukyah Gen 13, beras organik Gen 13, semua produk saya Gen 13, PT Gus Nur Gen 13, semua 13 itu bukan akasia, 13 itu rukun sholat. Oh. Gerakan sholat, ekspresi sholat itu ada 13 jumlahnya. Dari niat, berdiri, rukun takbir, rukun sampai Al-Fatihah, sampai salam itu ada 13. Jadi kok kebetulan di dunia yang lain ada orang sangat takut dengan angka 13. Iya, betul. Gitu kan? Bahkan arsitek Eropa itu kan itu takut sama angka 13. Hotel nggak ada kamar 13, lift nggak ada lantai 13, mall nggak ada, pokoknya nggak dihindari, takut. Dan memang saya pernah baca 13 itu mirip-mirip simbol dukunnya Raja Firaun.
Saya lupa apa namanya. Jadi akhirnya muncul itu, wah berarti tak pakai aja nih 13 ini. Justru hidupmu yang akan hancur kalau kamu tinggalkan yang 13 ini gitu. Dan iseng waktu itu kok ternyata menjadi magnet tersendiri gitu. Ciri khas, jadi branding, akhirnya branded, ya udah sampai sekarang. GN13. Karomah GN13 ya Gus. Kalau di Palu Pondok Pesantren Tafwid Karomah 13. Kalau di Malang saya belum tahu. Belum dikasih nama. Oh, baru bersihkan jalannya kan belum. Rencananya luasnya berapa itu? Sementara yang kita bebaskan ini 2000 meter. 2000 meter. Ya, ayo Mas Arif, ini per meternya kan 650.000. Barangkali Mas Arif, jamaah mimbar tub gitu ya. Mungkin Anda nggak bisa menggratiskan pesantren, mungkin Anda nggak punya kemampuan membangun pesantren. Ya kita berbagi aja. Ya Anda kalau punya duit ya membantu dengan duitnya, kalau enggak ya bantu dengan doanya itu. Kan itu Mas Adit. 650.000 per meter, ada 2000 meter. Ini masih kurang miliaran, masih tanahnya aja masih kurang miliaran, belum bangunannya. Ya tapi Bismillah, belajar dari Palu. Saya juga modal dengkul, modal bismillah juga di Palu kan, nggak pakai proposal. Nah, monggo nanti kalau Anda mau ikut Gus, aku takut berjuang, kenapa Gus? Jangan diijeni. Apa jangan diijeni itu apa? Jangan sendirian. Jangan sendirian lah Gus, jangan diborong. Wah, ya aku juga mau bergabung Gus. Cuman aku nggak punya kalau 650.000. Ya seikhlasnya kan memang nggak dipatok. Ya mau 100.000 ya tafadhol gitu kan. Atau gini lah Gus, udah masjidnya aku Gus, ya kan keren ya. Gus, aku punya uang 2 miliar Gus, nganggur. Itu masjid cukup nggak 2 miliar? Ya cukup sekali gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nanti saya cantumkan nomor rekeningnya ya. Atau saya sebut ya. Ya boleh. Bisa juga ditulis di bawah. Ya, Bank Muamalat 831 003 8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. 13-nya biasanya nggak muncul ya? Iya, biasanya nggak muncul. Majelis Zikir Karomah. Kalau banking gitu ya. Silakan saudaraku bergabung yuk di pembangunan pondok pesantren Tahfidz Quran. Ya, ini untuk pondok pesantrennya Gus Nur, teman-teman yang ingin ikut berjuang ya dalam tadi luar biasa. Jadi kalau kita dengarkan tadi ya, tujuannya adalah menciptakan ulama-ulama baru, tahfiz Quran baru. Kalau tadi subuh itu saya dengerin Gus Nur ceramah itu, Adi Hidayat baru, Ustadz Abdul Somad yang baru. Nah insya Allah nanti akan muncul dari pesantren ini, dan semuanya tadi disebutkan semuanya gratis. Jadi kalau teman-teman ingin ikut berpartisipasi dalam proyek besar ini bukan proyek dunia bangun mall ini ya, proyek mencetak ulama gitu. Nah, silakan nanti bisa saya cantumkan di bawah ini ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita mungkin ingin coba minta komentar Gus Nur terkait update terbarunya, khususnya Permendikbud nomor 30 tentang gimana? Kalau dalam tanda kutip itu kan berarti ya seolah-olah kalau kita laki-laki menyentuh perempuan, kemudian mencium perempuan, itu kalau tidak perempuannya itu membolehkan, suka sama suka, itu artinya kan dalam tanda kutip itu berarti dilegalkan oleh negara. Nah ini menurut pandangan Gus Nur gimana? Saya minta komentar. Iya, kemarin itu sebenarnya saya sudah diajak konferensi pers di Purwakarta mengenai ini, dan kayaknya udah viral tuh videonya Mas. Gak apa-apa. Saya banyak dikirimin viral kok, itu udah saya bahas. Tapi oke, untuk menyempurnakannya ini ada miminya ini. Iya. Jadi lebih baik saya tampilkan aja nanti biar nggak sekedar omong ya. Permendikbud Ristek RI nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ya, pasal 5 ayat 2 huruf L dan M. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi, perhatikan ini, menyentuh, mengusap, meraba, kita praktekkan,
menyentuh, mengusap, meraba, mengusap apa bedanya? Meraba gak diusap. Oh ya, gini meraba, ya, terus apa lagi nih? Memegang, memeluk, mencium, ya, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Nah, yang kedua, yang M, membuka pakaian tanpa sepersetujuan korban. Maka itu dianggap apa, pelecehan ya, mungkin ada delik. Jadi gini maksudnya, kalau saya perjelas, dipersederhanakan, disentuh, diraba, dicium, dipeluk, bahkan dibuka bajunya, asal suka sama suka, mau sama mau, itu nggak apa-apa. Jadi sudah bukan halal haram, sudah bukan itu hukum agama, bukan, sudah pokoknya gelem podo gelem, suka sama suka, selesai masalah. Coba. Dah, jadi lebih baik saya tegaskan sampai di sini dulu. Mau saya ingat ini, lebih baik saya tegaskan, nak, lebih baik kamu udah usah kuliah, nak. Ya, anak-anakku ndak usah kuliah selama masih ada Permendikbud ini. Ndak usah kuliah, ndak usah berinteraksi dengan siapapun, nak. Nggak apa-apa, nak. Gitu. Lebih baik jadi anak yang bodoh, selamat agamamu daripada pinter habis agamamu, kan gitu kan? Betul. Nah itu kalau Anda minta pendapat saya, Mas Arif, kemarin sudah saya bahas bahwa gimana Pak Nadiem ya, Nadiem Makarim itu kan kemarin saya bilang gini, Pak Nadiem coba duduk sama istrimu, sama mertuamu, sama ibumu, sama orang tuamu, duduk, sampaikan ini undang-undang ini di depan keluargamu gitu loh. Istriku, bapak ibuku, mertuaku, pamanku, seandainya anak kita, cucu kita di kampus, diraba, dicium, dipeluk, tapi suka sama suka, menurut kalian gimana gitu loh. Gitu loh Pak Nadiem Makarim. Dan kalau bisa direkam, diviralkan gitu, saya ingin tahu. Terserah mau settingan boleh. Misalkan tiba-tiba keluargamu kompak semua, ya nggak apa-apa, ikhlas, ya nggak apa-apa. Kalau mau disetting begitu. Nah, tapi saya ingin tahu jawaban istrimu, saya ingin tahu jawaban orang tuamu, leluhurmu, ya, gitu kan, nasabmu tuh gimana, marah apa enggak? Gitu loh saudaraku. Ini kembangkan sudah, gitu, paham Mas Arif? Paham. Kurang jelas. Oh, jelas banget ini. Kalau aku jadi istrinya Nadiem, atau jadi kakaknya, jadi orang tuanya, marah aku. Ngawur, gila kamu. Ya, tapi kalau memang keluarganya sekuler semua, ya wallah alam bisawab. Iya, bisa jadi ya. Gitu. Oke, tapi yang mosok lah sesekulernya. Iya ya, sesekulernya ya. Kalau anak dibuka bajunya, anak dicium, diraba, suka sama suka. Di depan orang tuanya, coba di depan orang tuanya gimana? Kan nggak bisa. Gitu saudaraku. Itu kalau komentar saya itu biadab ya. Itu biadab, itu lebih rendah daripada binatang. Ya pokoknya lebih rendah daripada binatang itu. Itu masalah itu. Ya. Nah, yang menarik ya. Jadi kalau kita perhatikan di Permendikbud ini, seperti yang disampaikan oleh Gus Nur, ini sungguh memprihatinkan bagi seluruh kaum muslimin ya, khususnya yang masih muslim, mempunyai iman, dan mahasiswa-mahasiswa itu ketika ini diterapkan, ini menjadi dalam tanda kutip legalitas terhadap orang-orang yang ingin melakukan perbuatan zina selama dia itu suka sama suka, begitu ya kurang lebih ya. Nah ini kan Masya Allah ya, kita sebagai orang muslim kalau kemudian membiarkan ini terjadi, itu menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita kalau nggak ada reaksi apapun. Nah ini mungkin kita lompat lagi nih Gus, karena waktunya ini kan cukup sedikit ya. Atau gini, mumpung saya ingat dikit lagi ya, harusnya Permendikbud itu fokus bagaimana guru sukuan itu jadi PNS semua. Ya, guru itu sukuan, karena memang tugasnya itu harusnya kan ya. Guru sukuan, guru honorer, guru madrasah itu ya, itu diangkat semua jadi PNS, atau minimal dinaikkan tunjangannya, dinaikkan gajinya, atau bikin perumahan khusus sukuan, bikin perumahan khusus guru honorer, disejahterakan.
Nggak apa-apa walaupun punya ruangan kerja nggak sampai miliaran, ini malah renovasi ruang kerja miliaran. Allah. Gitu ya. Harusnya itu fokus. Dan memang nyatanya banyak guru honorer yang dimakan aja susah, terjebak pinjol, mati-matian mempertahankan hidup, sementara aneh-aneh gini menteri pendidikannya. Tapi jangan kaget Mas Arif, jangan kaget. Ini akan ada lagi nanti apa mungkin? Kan memang selalu begitu. Iya. Menang ganti berapa kali coba? Iya betul. Selalu ribut. Ganti menang, ganti ribut, ganti mendikbud. Parah. Nah, ganti mendikbud ribut. Isinya ribut dan lain sebagainya. Nah, sekarang viral lagi mumpung saya ingat Mas. Sekarang makanya saya heran, apa dekat pemilu ya? Kok ada orang nyemplung sawah, hujan-hujan nanam padi, nyemplung sawah. Terus tiba-tiba ada orang kerudungan jadi kadrun semua. Oh iya, apa dekat pemilu? Hati-hati teman ya. Kalau ada politikus nyemplung sawah, nyemplung got, nyemplung kali, atau tiba-tiba berubah jadi kadrun, itu jangan-jangan dekat pemilu, jangan-jangan, hati-hati. Wis Mas, apa mana Mas? Merujuk. Iya. Iya teman-teman sekalian, karena ini waktunya singkat dan mungkin Gus Nur juga nanti butuh istirahat juga. Ini sekaligus yang terakhir ya. Nah mungkin ini kan Gus Nur ketika di dalam penjara menulis buku ya, yang kita juga sempat jualkan juga, dan kemarin juga uang dari teman-teman yang sudah membeli buku ini kita transferkan ke istrinya Gus Nur. Oh ya. Dan kemarin juga buat intinya buat iuran lah, karena kemarin kan kalau nggak salah selain bonus 10 bulan kan ada denda 50 juta. Nah, dalam rangka untuk itu juga teman-teman. Nah, saya mungkin minta komentar lah ya dari Gus Nur tentang cerita tentang buku ini Gus. Buku ini sekaligus mungkin teman-teman yang ingin membeli buku ini bisa kemudian nanti akan saya tuliskan di Mimbartum. Silakan Gus. Tadi sebelum kita syuting ya, sebelum kita podcast ini, tadi saya sudah buat video pendek tentang ini. Mungkin nanti sama upload aja itu, nggak apa-apa ya. Merelut ya. Merelut ya. Tapi kurang lebihnya ini buku ditulis dengan jiwa, ditulis dengan hati, ditulis dengan perasaan, dan banyak sekali keajaiban ya. Sebagian sudah kita bahas di YouTube itu. Intinya hanya tubuh yang dipenjara, tapi kekuatan doa tidak dipenjara. Bahkan bisa menyelesaikan semua urusan muamalah, urusan bisnis, urusan keluarga, urusan pesantren itu bisa diselesaikan dari dalam penjara. Itu intinya. Jadi ada amalan-amalan. Dan mobil khusus mungkin untuk teman-teman Ansor, teman-teman Banser yang mungkin dalam tanda petik ya masih benci sama saya ya, atau mungkin teman-teman NU yang mungkin melihat saya dari sisi media saja ya, belum mengenal saya secara utuh misalkan, boleh, tidak ada salahnya dibaca buku ini, karena di sini saya kupas tuntas perseteruan saya dengan Ansor, dengan Banser itu, saya kupas tuntas. Nanti Anda tahu sebenarnya siapa yang dirugikan, ya siapa yang didolimi, itu nanti Anda tahu. Nah kurang lebih seperti itu. Murah kok ini, kalau harga 100 itu murah karena ada lah, nanti saya nggak berani cerita nanti takabur ya, ada ilmu-ilmu yang mungkin tidak ada di universitas ya. Ada ilmu-ilmu yang di luar nalar gitu ya Mas. Nanti kalau saya ceritakan di sini nanti malah nggak baik, baca sendirilah ya. Spoiler tadi. Ya mantap pokoknya, insya Allah. Iya, itu ya teman-teman. Saya juga membaca buku ini ya. Jadi di sini juga termasuk ada cerita Gus Nur bagaimana masa mudanya sampai kemudian sekarang menjadi punya pesantren, kemudian menikah, punya anak, segala macamnya diceritakan juga di buku ini. Iya. Masuk ketika di dalam penjara, dan amalan-amalan tadi juga penting, dan itu diceritakan di dalam buku ini. Doanya bisa menembus gitu ya. Bisa menembus langit. Dan bukan hanya buku Mas, kita juga dapat mengarang 10 lagu di situ. Oh iya. Ada 3 yang sudah rilis di YouTube. Iya. Tinggal 7. Iya. Mas sudah lihat lagunya? Sudah. Penjara Bareskrim. Iya. Penjara Istriku, Hakikat Rindu. Iya. Iya. Itu teman-teman juga bisa lihat di YouTube-nya Gus Nur yang baru ya Gus ya. Yaitu di mana Gus? Gus Nur 13 Official. Gus Nur 13
Official. Demikianlah teman-teman sekalian wawancara santai pada sore hari ini bersama Gus Nur. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan mudah-mudahan dengan adanya banyak fenomena-fenomena baru yang tadi juga disebutkan oleh Gus Nur, ini semakin mempertegas bahwa negara kita ini tidak baik-baik saja. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.